Ketika kehendak manusia bertentangan dengan kehendak sang pencipta, utusan Itarim tidak lagi menyembunyikan keberadaannya untuk mengklaim dunia tanpa tuan yang ditinggalkan Jinwo. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di sebuah ruangan yang sunyi di gedung Asosiasi Hunter Korea. Di sini terlihat ketua Asosiasi Wo Jinchul yang duduk seorang diri sambil menatap data Sung Jinwo yang tertera di tangannya. Bagi Wo Jinchul, menghilangnya Hunter Sung Jinwo adalah pertanda dimulainya suatu hal yang baru. Para Hunter dan Gate yang kembali bermunculan, semuanya tak lepas dari ingatan dunia sebelumnya yang diwariskan oleh Sung Jinwo, hingga Asosiasi Hunter dapat didirikan dengan cepat dan mampu menekan kekacauan dari insiden Great Cataclysm. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda semenjak keberadaan Stardust mencoba mengacaukan keseimbangan dunia para Hunter. Meskipun Stardust adalah sebuah obat stimulan yang mampu meningkatkan magic power seorang Hunter tanpa efek samping apapun, faktanya insting tajam Wo Jinchul tetap dapat merasakan adanya keganjilan dari stimulan yang disebut Stardust tersebut. Sampai sejauh ini, jalur peredaran Stardust telah berhasil dilacak, dan semuanya mengarah pada Lee Min Sung, sang wakil Master Guild Reaper. Namun mengingat bahwa sang Master Guild Reaper Lim Taeju sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis, sementara aktivitas Lee Min Sung justru meningkat secara signifikan, menguatkan dugaan kalau ia bergerak sendiri. Satu kemungkinan inilah yang membuat Wo Jinchul tidak sepenuhnya yakin. Sebab Lee Min Sung bukanlah orang yang seberani ini di dunia sebelumnya, seolah ada sosok lain yang berdiri di balik layar mengendalikan semuanya dari bayang-bayang. Di tengah lamunan yang dipenuhi berbagai kemungkinan buruk, keheningan di ruangan itu tiba-tiba terpecah saat Wo Jinchul menerima panggilan telepon dari Yu Jinho, sang presiden Jinsov. Dengan suara yang terdengar penuh kekhawatiran, Yu Jinho ingin meminta bantuan kepada Asosiasi Hunter untuk menyelamatkan keponakannya yang baru saja terbangkitkan sebagai seorang Hunter, dan sekarang keponakannya itu sedang terjebak di dalam gate. Wo Jinchul yang mendengarnya sontak langsung diliputi firasat buruk. Karena jika yang terjebak di dalam gate itu benar-benar keponakannya Yu Jinho, maka hanya ada satu nama yang terlintas di pikiran Wo Jinchul, yaitu Sung Suho. Scene kemudian berpindah ke dungeon Pyramid Field, memperlihatkan Ryo Sing bersama pasukannya yang tengah beristirahat di dalam mobil mereka, menyisakan keheningan setelah melewati berbagai situasi mencekam. Namun di tengah ketenangan itu, tiba-tiba Ryo Sing mendengar suara yang memanggil namanya. Di mana pemilik suara itu adalah Sung Suho, yang kini telah kembali ke dungeon Pyramid Field setelah ia memulihkan staminanya di dalam Shadow Dungeon. Lalu begitu mendengar Suho yang mengatakan bahwa dungeon ini berhasil diselesaikan, dan sekarang ia ingin meminjam ponsel Ryo Sing untuk menghubungi seseorang. Sontak Ryo Sing langsung tersentak bangun dari rasa kantuknya, bahkan ia masih sulit mempercayai bagaimana mungkin dungeonnya bisa diselesaikan begitu saja. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya pergi meninggalkan dungeon, Ryo Sing terlihat mengantar Suho ke bandara sembari menyampaikan bahwa ia akan terus mengingat bantuan Suho di Pyramid Field dan berharap agar mereka tetap berkomunikasi begitu Suho sudah tiba di Korea. Lalu setelah Suho membalasnya dengan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dibantu pulang kembali ke Korea, sekaligus karena Ryo Sing juga telah membantu untuk menghubungi paman iparnya yang sangat khawatir saat mengetahui Suho pergi ke Mesir karena sebuah gate. Di dalam benaknya Suho menyadari, mungkin pamannya telah melaporkan kejadian ini kepada seseorang di Asosiasi Hunter, hingga ia pun berencana untuk berkunjung ke asosiasi dalam waktu dekat. Kemudian ketika Ryo Sing mengutarakan keanehan yang ia rasakan, tentang keruntuhan dungeon yang disebabkan oleh mundurnya monster buaya yang setara monster S-Rank itu tanpa alasan yang jelas. Suho yang mendengarnya hanya bisa tersenyum kaku dan membalas mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan bagi mereka. Namun di dalam hatinya Suho tahu kebenaran tentang Amut tidak bisa ia ungkapkan sekarang. Cerita kemudian mundur sejenak ke momen sebelum Suho meninggalkan Shadow Dungeon. Saat itu Amut masih terikat oleh sisa-sisa rantai yang menggantung di tubuhnya. Dengan nada kecewa Suho mengatakan, pada akhirnya rantai-rantai itu belum sepenuhnya terputus. Dan karena rantai itu Amut tetap tidak bisa meninggalkan Shadow Dungeon, Suho merasa dirinya telah gagal menepati janjinya. Namun meski begitu, Amut justru memberi respon tenang saat ia membalas berkata, "Jangan terlalu mengkhawatirkannya, lagi pula janjimu hanya sebatas membawaku keluar dari makam itu. Dengan rantai yang kini terburai, pergerakanku terasa jauh lebih bebas dibandingkan saat terkurung di makam sempit itu. Jadi menurutku tempat ini jauh lebih nyaman." Lalu begitu Suho terkejut saat menyadari sifat Amut yang sudah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba Amut langsung menarik jaket Suho dan membawanya pergi tanpa peringatan, hingga membuat Esil yang melihatnya seketika diliputi kekhawatiran. Namun ketika mereka mendarat di atas sebuah gedung, ternyata Amut hanya ingin menunjukkan pemandangan luas yang terbentang di sana sembari berkata, "Aku akhirnya bisa merasakan sensasi dunia nyata di sini. Dan sesuai janjiku, mulai sekarang aku akan selalu mengikutimu, Monark Muda." Scene kemudian kembali berganti ke sisi Suho yang bersiap menuju pesawatnya, dengan pikiran yang dipenuhi oleh potongan kejadian yang saling terhubung.
Dimulai dari gate yang terbuka di Shadow Dungeon, hingga kemunculan quest darurat yang tiba-tiba. Sepertinya semua itu telah ditakdirkan untuk merekrut Amut menjadi rekannya. Sementara di sisi Ryosing yang memandang kepergian Suho dengan pikiran yang dipenuhi kecurigaan, bagaimana mungkin seorang hunter rank rendah mampu menggunakan summon sekaligus skill bertarung dan skill transformasi? Bagi Ryosing tentunya hal itu terlalu janggal untuk diabaikan, hingga ia pun berencana untuk menghubungi guild dan meminta penyelidikan lebih lanjut tentang Hunter Sung Suho. Dalam perjalanan menuju pesawat, Beru yang berada di samping Suho kemudian mengungkapkan, sudah lama sekali ia tidak bepergian dengan menaiki pesawat begini. Namun Suho segera menjelaskan bahwa mereka tidak punya cara lain untuk pulang karena gate di Korea sudah tertutup. Dan sisi baiknya, setelah ia mengalahkan boss dungeon dan menyelesaikan quest darurat, kini levelnya telah meningkat secara signifikan hingga mencapai level 35. Saat Beru ditanyai oleh Suho mengenai peringkat hunternya sekarang, lantas Beru pun menyimpulkan bahwa Suho sekarang sudah berada di tingkat rank A. Dan dengan ini, akhirnya tibalah saatnya bagi Suho merasa siap untuk memulai serangan terhadap Lee Min-sung dan utusan Itarim. Cerita kemudian beralih ke sebuah gedung di Korea, lebih tepatnya di markas Guild Aliansi. Di sini terlihat para anggota guild yang tengah mengadakan rapat, membahas perkembangan Guild Aliansi dari yang dulunya hanyalah guild kecil berperingkat C. Namun kini mereka telah memperoleh hak atas gate rank B di Incheon, bahkan mereka juga bisa pindah ke kantor baru yang jauh lebih mewah. Perkembangan pesat itu bisa mereka peroleh berkat mengkonsumsi Stardust, yaitu sebuah stimulan yang mampu meningkatkan magic power mereka. Selain itu, karena sekarang Stardust semakin mudah ditemukan di pasar gelap dengan harga yang terjangkau. Bagi banyak hunter dari guild kecil seperti mereka, sang pembuat Stardust dianggap sebagai penyelamat. Kim Song-soo yang sejak awal sudah menjadi hunter rank B ini kemudian mengungkapkan rasa tidak nyamannya terhadap efek Stardust. Namun rekan-rekannya menanggapi dengan pernyataan sinis bahwa tidak semua orang bisa langsung menjadi hunter rank B seperti Kim Song-soo. Sementara ketika mereka menyinggung tentang asosiasi hunter yang tengah mempertimbangkan pelarangan Stardust, dan hal itu membuat sebagian besar hunter low rank merasa jengkel terhadap asosiasi yang seolah tidak mendukung perkembangan guild kecil. Tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan kemunculan tamu tak diundang yang melangkah masuk tanpa izin, dan ternyata sosok itu adalah sang utusan Itarim. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia ingin memastikan apakah ini adalah Guild Aliansi sang pemilik hak atas gate yang muncul di Incheon. Lalu begitu Kim Song-soo membenarkan hal itu dan menanyakan maksud kedatangan mereka kemari. Tanpa banyak penjelasan, utusan Itarim langsung melepaskan aura intimidasi luar biasa untuk memaksa Guild Aliansi menyerahkan semua gate di Incheon padanya. Kemudian ketika para hunter yang terpengaruh oleh kekuatan makhluk asing itu langsung menunduk hormat dan menuruti perintah utusan Itarim begitu saja. Kim Song-soo yang tidak terpengaruh kekuatan itu berkat dirinya yang tidak mengkonsumsi Stardust, sontak ia jadi sangat kebingungan kenapa para seniornya mendadak bertingkah aneh. Namun sesaat sebelum kebingungan itu sempat terurai, lagi-lagi utusan Itarim kembali memberi perintah tak masuk akal, yaitu ia melarang semuanya untuk menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka mulai sekarang. Hingga begitu semua orang yang berada di bawah kendalinya langsung menutup mata dan telinga mereka, seakan tubuh mereka digerakkan oleh perintah yang tak bisa ditolak. Di tengah keheningan itu, hanya Kim Song-soo yang masih berdiri tegak dengan penuh amarah bercampur kebingungan, kenapa semua orang mau mendengarkan perintah bocah yang bahkan tidak mereka kenal. Utusan Itarim kemudian menjelaskan, pencipta mereka ingin mengambil alih kepemilikan atas dunia tanpa tuan ini, dan tujuannya datang ke bumi adalah untuk memenuhi keinginan tersebut. Tapi setelah ia tiba di sini, ada satu hal yang membuatnya bertanya-tanya. Berdasarkan pemahamannya, seharusnya makhluk ciptaan itu hidup untuk menjalankan kehendak pencipta mereka. Namun melihat para manusia bergerak dengan tujuan yang berbeda, lantas atas kehendak siapa yang sebenarnya mereka jalankan? Kim Song-soo yang semakin tidak memahami kemana arah pembicaraan bocah di hadapannya, sontak ia langsung mengacungkan pedangnya sambil berteriak agar para seniornya dikembalikan menjadi normal lagi. Bahkan tidak peduli meskipun lawannya hanyalah seorang anak kecil, ia tidak akan segan-segan untuk membunuh jika utusan Itarim itu terus merusuh membicarakan soal kultus atau sejenisnya. Lalu begitu utusan Itarim juga mulai menarik pedangnya sembari bertanya, "Apa kau baru saja menghina pencipta kami?" Kim Song-soo yang dapat merasakan bahaya nyata dari bocah tersebut, dengan cepat ia langsung mengayunkan tebasan pedangnya tanpa banyak bicara lagi. Tapi naas, ternyata utusan Itarim sudah lebih dulu membelah tubuh Kim Song-soo hanya dengan satu tebasan sederhana. Lalu pecahan pedang Kim Song-soo yang terlempar juga menancap di kepala salah satu seniornya. Setelah kejadian tragis itu berakhir hanya dalam hitungan menit, kemudian utusan Itarim kembali mengizinkan semua orang untuk melihat dan mendengar. Saat itu utusan Itarim bersama dua pengawalnya langsung pergi meninggalkan kekacauan di ruangan tersebut. Bahkan tidak peduli meskipun ada beberapa orang yang mulai berdatangan untuk memastikan ada keributan apa di sana.
Utusan Itarim terus melangkahkan kakinya melewati mereka dengan tenang sambil menyusupkan perintah, lupakan semua hal yang kalian lihat di sini. Di dalam benaknya utusan Itarim masih bertanya-tanya soal kehendak bebas yang dimiliki manusia. Di dunia asalnya, semua makhluk ciptaan harus menjalankan kehendak pencipta mereka. Tapi makhluk ciptaan di semesta ini justru membunuh sang penciptanya atas dasar keinginan mereka sendiri. Tak lama kemudian, ketika utusan Itarim bersama pasukannya memasuki sebuah gate rank B di Incheon dan menaklukkan monster di dalamnya. Menurut utusan Itarim, para monster di sini lebih pantas dipanggil sebagai pengungsi antar dimensi yang melintasi retakan. Jadi karena ia dapat memahami betapa menyakitkannya menjalani hidup dengan terus menjelajah tanpa rumah, maka ia akan memberi monster ini kesempatan untuk meluapkan amarah itu dengan menciptakan kekacauan sesuka hati di luar sana. Sementara dirinya sendiri harus segera menyelidiki dunia ini lebih jauh, dan semua itu ia lakukan demi memenuhi kehendak sang penciptanya. Sin kemudian berpindah ke Bandara Internasional Incheon, di mana telah muncul sebuah Red Gate yang memancarkan energi sihir mengerikan. Para petugas yang berjaga tengah diliputi kegelisahan, sebab kekuatan sihir yang bocor dari gate itu terlalu besar. Terlebih lagi jika bos monsternya tidak segera dikalahkan, kemungkinan akan terjadi dungeon break dan kerusakannya bisa meluas ke seluruh bandara. Namun dalam sekejap tiba-tiba saja suasana di tempat itu berubah, memperlihatkan para petugas yang serentak menoleh ke belakang dengan tatapan mata kosong berwarna kuning keemasan, menandakan bahwa mereka sedang berada dalam pengaruh utusan Itarim yang kini juga telah tiba di sana. Lalu ketika salah satu dari petugas itu berkata kepada utusan Itarim bahwa ia akan melaporkan pada asosiasi Hunter tidak ada masalah di sini. Sementara utusan Itarim sendiri akan tetap tinggal untuk menghadapi beberapa monster mengerikan yang mulai keluar dari balik gate tersebut. Sudah jelas, situasi ini adalah bagian dari rencana utusan Itarim. Berdasarkan pemahaman tentang kehendak yang utusan Itarim ketahui, setiap makhluk adalah sebuah keberadaan yang diciptakan hanya untuk memenuhi kehendak sang penciptanya. Jadi jika sang pencipta menginginkan pertarungan, maka mereka harus bertarung. Dan jika sang pencipta menginginkan sesuatu, maka mereka akan mempersembahkan itu padanya dengan cara apapun. Hingga sampailah pada suatu hari di mana sang pencipta yang dapat disebut sebagai Dewa Itarim tiba-tiba memberi titah untuk mengklaim kepemilikan dunia tanpa tuan di dimensi lain. Sesuai titah sang pencipta tersebut, mereka pun mulai mengumpulkan pasukan pengikut yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan invasi ke Masterless World. Namun berhubung untuk melintasi dimensi dengan pasukan sebanyak itu membutuhkan energi yang sangat besar, ditambah lagi jalur dimensinya juga akan semakin sempit seiring besarnya magic power yang dimiliki. Para pasukan itu telah menghabiskan waktu yang sangat lama terjebak di dalam retakan dimensi. Tapi bagi mereka yang pantang menyerah dan akhirnya berhasil mencapai Masterless World, yang tidak lain adalah dunia di bumi. Di sanalah mereka harus menghadapi Sung Jinwo yang mereka juluki sebagai Sang Darkness, yaitu sesosok entitas kegelapan yang tidak terbatas. Namun saat perang antara pasukan dewa dan pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah dimulai, hingga seluruh langit di medan perang itu langsung diselimuti oleh kegelapan mengerikan. Sialnya mereka baru menyadari, ternyata Sang Darkness dan setiap pasukannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan hal yang lebih menakutkan dari kekuatan kegelapannya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena tepat ketika satu persatu prajurit dewa gugur saat melawan Sang Darkness, dalam sekejap mereka semua langsung dibangkitkan dari kematian, lalu berbalik melawan rekan-rekannya sendiri. Kemudian begitu perang tersebut akhirnya meluas sampai ke dimensi luar hingga membuat pasukan dewa terdesak. Di tengah keputusasaan itu muncullah sebuah strategi dari salah satu utusan dewa bernama Tiel yang menganggap pergerakan Sang Darkness ke dimensi luar sebagai sebuah kesempatan. Sebab sama seperti mereka yang sulit untuk kembali ke dunia asal mereka karena memiliki magic power yang besar. Tentunya situasi itu juga berlaku pada Sang Darkness yang telah meninggalkan dunianya. Jadi berhubung para makhluk di bumi tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki magic power, maka mereka akan menggunakan Mistburn untuk mempengaruhi orang-orang dengan iman yang rendah, lalu menggunakan mereka yang terpengaruh untuk menghancurkan bumi dari dalam selagi Sang Darkness terjebak di dimensi luar. Dan alhasil, akhirnya strategi Tiel telah disetujui oleh para utusan lain. Kemudian pada saat itu juga Tiel langsung membagi kekuatan dan kemampuannya menjadi 5 fragmen, di mana fragmen terlemahlah yang membawa api Mistburn menuju ke bumi. Seperti yang direncanakan, fragmen terlemah itu akhirnya berhasil menyusup ke bumi tanpa terdeteksi oleh Jinwo Sang Darkness. Namun ternyata, fragmen pertama Tiel yang tiba di bumi itu justru menghadapi variabel tak terduga. Sebab makhluk hidup di bumi yang diketahui seharusnya tidak memiliki magic power, kini justru telah memilikinya setelah melalui insiden yang disebut Great Catalysm. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan ini, fragmen pertama memutuskan untuk menunggu kedatangan fragmen lainnya, hingga ia akhirnya berhasil menyatu dengan fragmen kedua. Dan setelah menganalisa perubahan yang tiba-tiba di tengah peperangan, muncullah satu kesimpulan bahwa semua kejadian ini pasti adalah bagian dari permainan seseorang.
Jadi demi mencapai tujuan untuk menguasai dunia tak bertuan ini, maka utusan Itarim yang kini dapat kita sebut sebagai Tiel akan mempercepat rencananya dengan mempelajari manusia dan para hunter yang memiliki magic power sampai ke titik potensi tertinggi mereka. Di sini kita pun dapat melihat telah terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang lobi bandara di tempat Tiel berdiri. Lalu begitu beberapa monster mulai menunjukkan kehadiran mereka, memberikan ancaman yang menyelimuti bandara Incheon dengan teror yang nyata. Saat itulah semua orang menyadari bahwa telah terjadi dungeon break, hingga para hunter yang kebetulan berada di sana langsung bertindak menghadapi serbuan monster tersebut. Sementara di sisi Tiel yang mengamati kekacauan itu dengan penuh perhitungan, di dalam benaknya ia bergumam. Jika ada monster dengan magic power yang besar mengamuk, tentunya hunter rank tinggi pasti akan muncul. Dan jika memungkinkan, aku ingin menilai sejauh mana kemampuan seorang hunter S-rank di dunia ini. Tapi berhubung beberapa hunter di sini merupakan pengguna Stardust yang dapat dikendalikan oleh Tiel dengan kemampuannya. Terlebih dahulu, Tiel akan memanfaatkan mereka untuk menciptakan kekacauan yang lebih mencekam, hingga membuat tubuh hunter itu langsung bergerak patuh tanpa perlawanan, seolah kehendak mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Kemudian ketika para monster mulai membantai manusia tanpa ampun, di mana jeritan kesakitan dan teriakan minta tolong menggema memenuhi udara dengan keputusasaan. Tiel yang masih berdiam diri menyaksikan pembantaian itu, kemudian ia kembali berpikir, kenapa manusia di dunia ini memiliki hasrat untuk memenuhi kehendak mereka sendiri? Apakah mereka juga memiliki hasrat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Sang Pencipta? Atau mungkinkah para manusia yang rapuh ini justru jauh melampaui kami? Namun belum sempat Tiel mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya. Pada saat itulah Suho telah tiba di Korea dan segera mendekati sumber kekacauan dengan memakai topeng di wajahnya. Lalu dalam sekejap, Suho langsung melesat menumbangkan satu persatu monster dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Seolah ia tidak memiliki sedikit pun ketakutan di dalam dirinya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.